Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Sembari kalian melaksanakan kegiatan PTM, kita tetap masih melaksanakan pembelajaran secara daring ya, agar materi di semester ini semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, untuk hari ini, untuk mengawali awal semester, kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Kita akan menentukan teorema Pitagoras. Nah, caranya bagaimana sih? Teorema Pitagoras itu seperti apa sih bunyinya? Nah, caranya yang pertama yaitu kalian buat segitiga siku-siku ya, bebas. Buat segitiga siku-siku, kemudian seperti ini. Kemudian buatlah persegi panjang pada masing-masing sisi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu sisinya ada berapa? 3 kan ya? Nah, ini sisinya. Ini sisi ya. Ini sisi, ini sisi. Ada 3. Masing-masing kita buat persegi. Nah, ini buat persegi. Terus sisi yang sebelah kiri juga dibuat persegi. Yang miring juga dibuat persegi. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita tentukan ukuran masing-masing segitiga tersebut. Misalnya, ini saya beri ukuran A, panjangnya A, dari sini ke sini A. Terus dari sini ke sini adalah B, kemudian dari sini ke sini adalah C. Nah, kalau sudah, kita akan menentukan luas persegi. Luas persegi sih rumusnya apa? Rumusnya sisi kali sisi, iya tidak? Nah, kita akan menentukan persegi, luas persegi. Persegi yang ini dulu. Padahal sisinya A, berarti luasnya berapa? A pangkat 2, karena A kali A, sisi kali sisi. A kuadrat. Nah, ini C, berarti C pangkat 2. Kemudian ini B, berarti B pangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi luasnya ini adalah A kuadrat, ini C kuadrat, ini adalah B kuadrat. Paham ya? Nah, kalau sudah, kita perhatikan di sini. Nah, kalau sudah, saya akan membagi daerah ini menjadi 4 bagian ya. Ini kan sama, masih sama. Ini garis-garis, kemudian ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5 ya. Dibagi menjadi seperti itu. Nah, nanti saya akan memindahkan ini 1, 2, 3, 4, 5 ke sini. Kira-kira akan nutup persegi yang di sini atau tidak? Nah, kita lihat. Nah, ini kan tadi ya bangunnya. Nah, kita lihat. Ini kan udah saya potong. Ini dipotong semuanya. Terus saya ingin pindahkan ini dan ini itu ke sini. Tempel satu-satu. Nah, tempel ke sini yang ini ya, pindah sini. Terus tempel lagi yang nomor 2 misalnya. Terus nomor 3. Terus nomor 4. Terus nomor 1. Nah, ternyata daerah ini semua dan daerah ini semua menutup persegi semuanya di sini, ya tidak? Ini tertutup semua. Nah, padahal tadi kita sudah tahu luas ini adalah A kuadrat, luas ini semua adalah B kuadrat, yang ini C kuadrat. Artinya apa? Berarti kalau luas ini semua ini dan ini menutup ini, artinya C kuadrat itu akan sama dengan nilainya A kuadrat ditambah B kuadrat. Paham tidak? Tadi kan kita sudah memindahkan ini ke sini, ini ke sini. Nah, ternyata luasnya itu sama. Jadi luas ini dan luas ini kalau ditambah itu akan sama dengan luasnya ini. Sehingga bisa kita tuliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, inilah yang disebut teorema Pitagoras. Jadi apa? Prinsip teorema Pitagoras, ketika ada segitiga siku-siku seperti ini,
segitiga A, B, C. Nah, segitiga ABC ya. Nah, di depan sudut C ada sisi AB. Ini tidak ya, ya kan? Kita beri nama ini sisi C kecil. Ini adalah A kecil karena di depan sudut A. Ini A di sini, A kecil. Kemudian ini karena di depan sudut B, maka disebut sisinya adalah B kecil. Begitu cara memberi panjang sisi segitiga siku-siku. Jadi ini adalah A panjangnya ya, dari B ke C kita sebut panjangnya A kecil. Kemudian dari A ke C B kecil, kemudian dari A ke B adalah C kecil. Nah, berdasarkan teorema yang tadi kita sudah peroleh, maka bunyinya teorema, nah ini namanya hipotenusa ya, sisi miring nih. Berdasarkan teorema Pythagoras yang kita peroleh, berarti rumusnya adalah C kuadrat ini sisi miring kuadrat akan sama dengan penjumlahan dari dua sisi lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus kalau ditanyakan A kuadrat berarti berapa rumusnya? Ya tinggal C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat ya sama, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Nah, kita lanjutkan. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Nah, kalau sudah kita ke contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Ini ada segitiga ABC. Sudah diketahui sisi A atau sisi BC-nya adalah 6, kemudian B-nya adalah 8, ditanyakan C atau sisi miringnya, ditanyakan hipotenusanya berapa. Nah, berdasarkan dengan teorema Pythagoras tadi, rumusnya apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, tinggal dimasukkan. A-nya siapa? A-nya 6, B-nya 8, masukkan ke sini. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan 6 kuadrat kan 36. Kemudian 8 kuadrat 64. C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 yaitu 100. Nah, ini kan C kuadrat, yang ditanyakan kan C. Berarti C berapa? Gitu, tinggal diakar. Akar dari 100. Sehingga C diperoleh 10 cm. Sampai sini jelas. Nah, kita sudah menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Nah, ini skip saja. Ini nggak usah diperhatikan ya. Nah, di sini ada segitiga ABC ya, di mana ini adalah sisi C, ini sisi B, ini sisi A. Nah, menentukan jenis segitiga. Jadi jenis segitiga itu ada 3, segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Nah, sekarang kita akan melihat mana sih yang segitiga tumpul, mana segitiga siku-siku, mana segitiga lancip. Nah, jadi ketika ini panjang ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti ini dinamakan segitiga siku-siku. Nah, sesuai dengan tadi prinsip teorema Pythagoras, maka ini adalah segitiga siku-siku. Tapi jika C kuadrat ini kuadrat, kalau dihitung ya, ini kuadrat, itu kurang dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat, maka disebut segitiga lancip. Nah, yang ketiga, C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti ini dinamakan segitiga tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Nah, selidikilah segitiga berikut menggunakan konsep kebalikan teorema Pythagoras. A. Kira-kira A ini kalau panjang sisinya 5, 8, 10 itu segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Kemudian B sisinya 9, 12, 13, C sisinya 7, 24, 25. Kita akan menyelidiki masing-masing ini. Jadi ini segitiga tumpul, apa segitiga siku-siku, atau segitiga lancip. Nah, yang A dulu. Nah, yang A kita punya 5, 8, 10. Sisi terpanjangnya adalah 10 ya. Kita anggap itu adalah segitiga siku-siku, berarti miringnya adalah 10. Nah, kita cek.
10 kuadrat, di sini 5 kuadrat dan 8 kuadrat ditambah. Nanti hubungannya seperti apa? Apa lebih dari, apa kurang dari, apa sama dengan. Karena sisi terpanjangnya kan 10. Nah, dua sisi yang lainnya adalah 5 dan 8. Maka kita akan hitung 10 kuadrat, terus di sini 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64. Terus kita jumlahkan yang ini dulu. Nah, 100. Ini 25 tambah 64, 89. Nah, sekarang saya tanya, 100 dan 89 hubungannya apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Iya, lebih dari 100, lebih dari 89. Jadi, segitiga dengan sisi ini 5, 8, 10 merupakan segitiga tumpul. Terus soal yang B. Nah, sisi terpanjangnya kita tahu adalah 13. Kita cek sama seperti ini. Berarti 13 kuadrat, di sini 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 13 kuadrat berapa? 169. 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81. Kita jumlahkan 144 dengan 81 adalah 225. 169 dan 225. Kira-kira hubungannya apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Iya, kurang dari. 169 kurang dari 225, sehingga segitiga dengan sisi 9, 12, 13 merupakan segitiga lancip. Kemudian soal yang C yang terakhir, panjang sisi terpanjangnya adalah 25. Kita cek 25 hubungannya dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 25 kuadrat berapa? 625. 24 kuadrat 576, 7 kuadrat 49. Kita jumlahkan 576 dengan 49. Ternyata hasilnya 625. Hubungannya apa 625 dengan 625? Ya, sama dengan. Nah, kalau sama dengan berarti segitiga dengan sisi 7, 24, 25 adalah segitiga siku-siku. Nah, seperti itu cara ngeceknya ya. Kalau diketahui sisi, kemudian kita tahu segitiga tumpul, apa segitiga siku-siku atau segitiga lancip. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Penerapan teorema Pythagoras pada bangun datar. Nah, di sini ada soal. Sebuah persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebarnya 9 cm. Hitunglah panjang salah satu diagonalnya. Oke, kita gambarkan persegi panjangnya. Nah, ini di sini panjangnya 12, lebarnya 9. Kita akan mencari sisi miringnya ini diagonal menggunakan teorema Pythagoras. Berarti kan rumusnya D kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat gini ya, sehingga D kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. D kuadrat sama dengan 225, sehingga D-nya kan ini D kuadrat. Untuk mencari D berarti 225 di akar 225 berapa? Berapa kali berapa? Yang hasilnya 225, bilangan yang sama, berarti 15, sehingga panjang salah satu diagonalnya adalah 15. Nah, kita perhatikan contoh yang berikutnya. Nah, seorang anak mempunyai tinggi badan 150 cm. Dia berdiri 12 meter dari tiang bendera. Jika jarak antara kepala anak tersebut dengan puncak tiang bendera adalah 13 meter, maka hitunglah tinggi tiang bendera. Nah, gimana ini? Harus kita gambarkan dulu ya. Gambarnya seperti apa? Kita perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Ini ada anaknya tingginya itu adalah 150. Kemudian tiang benderanya tingginya tidak tahu berapa. Kemudian jarak kepala anak itu ke sini ke tiang bendera adalah 13. Sementara jarak anak tersebut ke puncak tiang bendera adalah 13. Jarak anak tersebut ke tiang benderanya adalah 12. Nah, sekarang berarti kan kalau ini 12 dari sini ke sini 12, berarti sini 12 juga ya. Nah, kita ambil ini segitiga yang ini kita taruh sini. Sehingga di sini ada 12 cm, di sini 13 meter ya. 13 meter, di sini 12 meter. Nah, ini yang ditanyakan.
Nah, terus kita hitung, kan udah ada ini, kita mencari ini. Sisi miringnya sudah ada, kita ingin mencari ini, x-nya. Nah, kita mencari ini, mencari ini, x-nya. Ini sudah 12 ya, berarti caranya adalah tinggal 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Karena ini sisi miringnya udah diketahui ya, berarti kan tadi sesuai rumus yang sudah saya sampaikan, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Sehingga 169 dikurangi 144 hasilnya adalah 25. Sehingga X-nya adalah ketemu akar dari 25 yaitu 5. Nah, tiang benderanya berarti tingginya berapa? Ya tinggal ditambah, ini dari sini ke sini itu 5. Nah, dari sini ke sini itu 150 cm. 150 cm itu 1,5 meter. Berarti 1,5 ditambah 5 meter. Sehingga tiang benderanya tingginya adalah 6,5 meter. Nah, sampai di sini. Semoga kalian paham semua ya. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.